Hai teman-teman, selamat sore. Balik lagi bersama saya Cipta Romanto dalam Wild Hunter Boom. Dan sore hari ini saya akan mencoba mempublish pesanan yang kedua, Bezad Chamber Set. Dan kebetulan datang dari Bapak Budianto. Bapak Budianto berasal dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan chambernya seperti apa, kita akan coba lihat. Ini cuplikannya. Come close to me. I can feel it. Breathe on. There's a problem, come and go away. Let it go and go away. Let you rock it all, you gotta come to your body. Oke teman-teman, ini adalah chamber yang sudah kita buat untuk Bapak Budianto di Labuan Batu, Sumatera Utara. Dan chamber ini pesanan nomor 2. Jadi beliau nomor 2 setelah urutan yang pertama yang kemarin kita posting, yaitu pesanan dari Bapak Jeffrey Bawole dari Sulawesi Utara. Dan tidak berbeda dengan chamber yang dipesan oleh Bapak Jeffrey. Chamber yang satu ini merupakan salah satu chamber yang didesain khusus untuk menikmat hunting big game. Nah, kita akan bahas spesifikasi dari chamber ini. Chamber ini menggunakan bahan dural seri 7, kemudian dengan ketebalan kurang lebih 3 cm. Kemudian untuk rel kita menggunakan rel Picatinny ukuran 22 yang biasa digunakan untuk senjata api, tapi kita gunakan di senapan angin karena model Picatinny ini memunculkan sisi garang. Kemudian casualnya juga dibantu dengan desain yang tidak terlalu rumit, jadi membuat senapan ini casual and elegan. Kemudian untuk nama bezadnya itu sendiri, kita lakukan pengerjaan CNC router, jadi muncul sekali, dan ini sangat cantik sekali ketika teman-teman lihat secara langsung. Kemudian kita untuk sistem dari senapannya kita menggunakan Marauder system. Jadi senapan ini sudah bisa menggunakan magazine Marauder dimanapun teman-teman bisa membeli dan teman-teman bisa memasangkannya dengan pas di senapan ini. Kemudian untuk sistem kokang kita menggunakan side lever. Kemudian untuk cancel terdapat pada bagian samping kiri. Seperti itu. Kemudian untuk lubang laras yang masuk ke chamber, dia mempunyai diameter 13,5 mm. Jadi cukup besar sekali. Jadi mayoritas teman-teman yang mempunyai chamber-chamber unik, kemudian chamber-chamber khusus seperti ini, dia jarang menggunakan cincin laras. Makanya kita bantu dengan lubang larasnya lebih besar, jadi agar dia lebih mencengkram, lebih kuat yang mencengkramnya. Kemudian untuk extension ini terdapat 2 extension di bagian depan, kemudian bagian bawah. Bagian depan terbuat dari bahan dural seri 6. Kita buat mengkilap, kemudian bagian bawah juga sama menggunakan dural seri 6 juga, tapi kita bikin warna hitam dan disambung dengan sekaligus dengan adapter manometer seperti itu. Kita sengaja tidak ada penonjolan sama seperti milik Bapak Jeffrey Bawole di Sulawesi Utara, bahwa senapan ini mengusung konsep casual, elegan, tidak memunculkan penonjolan yang terlalu banyak pada bagian body chamber. Makanya tidak ada penonjolan selain side lever dan cancel kokang. Seperti itu. Makanya ini pengisian pada bagian adapter bagian depan. Jadi dia tidak menempel di bagian badan chamber, dan itu sangat merusak pemandangan saat chamber itu jadi ya. Kemudian untuk adapter kita menggunakan M18, dan ini sudah PNP, sudah kita bisa pasangkan tabung dengan drat M18 ya. Untuk trigger, berhubung kita membuat trigger sendiri, kebanyakan pengrajin di Indonesia dia tidak membuat triggernya sendiri. Jadi dia membeli ke pengrajin lain untuk membuat si trigger. Tapi kita membuat trigger dengan sistem air arm. Jadi boxnya didesain khusus untuk menghasilkan kualitas trigger yang sangat baik. Kemudian triggernya senggol bacok kita buat sangat lembut, karena kebanyakan juga teman-teman huntingers gitu ya,
bediler itu ketika masuk ke dalam hutan mempunyai trigger yang cukup lumayan keras, itu membuat bidikannya tidak stabil ya. Jadi membuat bidikan semakin goyang. Jadi banyak target yang tidak dapat ya saat proses itu. Makanya kita buat senggol bacok, enak banget. Untuk per kita menggunakan per Mizumi Jepang. Kita bisa buka. Kita menggunakan per Mizumi Jepang. Sebetulnya tanpa dibuka pun kita bisa lihat dari samping sini. Ini kita menggunakan warna krem. Tapi untuk teman-teman saya coba untuk bukakan. Ini per Mizumi Jepang warna krem. Ini cocok untuk hunting medium dan semi big game. Karena kita sudah menggunakan double extension atas dan bawah. Jadi senapan ini sangat recommended banget untuk teman-teman para pecinta hunting big game ataupun medium game ya. Karena pernya sudah menggunakan per yang stabil, terutama pada bagian pemukul hammer kita menggunakan bahan besi. Karena stabilitas dari bahan besi itu bisa mempunyai stabilitas dan kekuatan yang lebih lama dibandingkan bahan-bahan yang lain seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian side lever. Ini bahan side lever kita menggunakan Duracell 6 juga. Kenapa menggunakan Duracell 6? Karena untuk meminimalisir berat dari chambernya itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Untuk corak sebetulnya tidak terlalu banyak permainan corak di sini. Kita hanya melakukan bagian sini, kemudian bagian depan sudah selesai. Oke. Kemudian pada picu atau trigger kita menggunakan lock trigger juga agar lebih aman, dia tidak menembak. Seperti itu. Jadi terdapat pada bagian samping kiri. Seperti ini. Jadi lebih aman lagi ketika berburu di dalam hutan ya. Nah, Bapak Budianto ini memesan apa saja? Kita akan coba bahas. Yang pertama dia memesan chamber set dengan harga 2.250.000. Dia sudah mempunyai per Mizumi. Kemudian dia punya extension depan. Kemudian dia punya extension bawah. Kemudian chamber Dural seri 7. Kemudian 1 manometer dan adapter. Tentunya sudah menggunakan coupler system untuk refill. Kemudian setelah chamber ini beliau memasangkan chamber ini dengan tabung komposit Padak 500 cc. Ini dia teman-teman. Ini Padak 500 cc yang beliau pesan untuk dipasangkan di chamber ini. Tapi tidak hanya tabung, dari beliau memesan juga regulator. Regulatornya tidak akan saya publish dulu sekarang karena sedang disetting output di 1800 PSI. Jadi beliau ingin digunakan untuk kelas hunting, makanya kita setting di kelas-kelas hunting yaitu 1800 untuk outputnya. Kemudian kita coba pasangkan teman-teman, karena adapternya ini sudah PNP dengan tabung, kita coba pasangkan. Dan nanti pun ketika menggunakan regulator, adapternya akan kita lepas, kemudian udah PNP dengan regulatornya seperti itu. Oke, kita pasangkan. Ini sangat mudah sekali, tidak ada gergak itu biasanya di proses pembubutannya kurang baik, makanya ketika memasukkan tabung dia nggak presisi. Kita pasangkan, bahkan kalau misalkan kita memasangkannya saking presisinya, saya cukup memutar seperti ini. Seperti ini sudah, ini ya, istilah orang Sundanya ngagolosor. Oke, hap. Hop, tabungnya sudah terpasang, sangat cantik sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat penampakan hasil ketika sudah dipasang tabung komposit. Wow, keren banget. Kemudian, tidak puas sampai di situ, Bapak Budianto juga memesan laras WH1 Smooth Twist. Kenapa beliau memutuskan untuk memasangkan chambernya ini dengan laras WH1 Smooth Twist? Karena memang beliau sudah menonton video tentang pengetesan laras tersebut. Beliau memasang dengan laras OD14. Laras OD14 panjang 65 cm. Beri azan dulu ya, kita mengheningkan cipta dulu terlebih dahulu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Azannya sudah selesai, kita lanjut review lagi. Untuk laras, beliau memasangkan laras WH1 Smooth Twist dengan panjang 60 cm, OD14, alur 12. Kita coba pasangkan teman-teman. Kita coba pasangkan karena ini sudah PNP juga, plug and play. Sangat enak sekali ketika dimasukkan. Plug. Dan kita coba kencangkan. Oke, kita kencangkan bagian larasnya.
Dan laras udah terpasang teman-teman. Stabilitas dari powernya pun ini udah diuji. Sebelum kita bikin postingan ini, senapan ini sudah diuji kelayakan anginnya, kemudian kebocorannya sudah tidak ada kebocoran. Dan mungkin teman-teman bisa lihat, sangat cantik sekali. Ini hasilnya. Ini senapan manual yang saya bilang rasa CNC, karena ketika teman-teman menyandingkan dengan senapan-senapan CNC, mungkin sebagian banyak orang berpendapat ini adalah CNC, karena sangat susah untuk membedakan chamber ini ya. Karena finishingnya sangat cantik sekali, kemudian sistemnya juga sangat enak, dan terutama power dan akurasi. Itu yang paling penting. Kokangannya juga sangat enak. Oke. Ini ya saya bilang ini sangat recommended banget untuk teman-teman pecinta hunting. Dan ini udah memenuhi syarat ya untuk enak banget. Tidak berhenti di sini. Beliau pun memasangkan serobong juga. Serobong OD22. Kemudian yang akan kita pasangkan juga adalah popor. Jadi Bapak Budianto itu memesan dengan popor berbahan sonokeling. Jadi berbahan sonokeling dengan model klasik design ya. Dengan model klasik design, tapi popornya belum finish. Jadi memang proses popor itu cukup lumayan memakan waktu juga. Jadi sebelum proses popornya selesai, kita coba uji dulu senapan ini, bagaimana kelayakannya, kemudian stabilitasnya, dan ya sekarang sudah jadi seperti ini. Keren banget. Wow, saya pun kayaknya akan menggunakan bezad ya untuk berburu saya nanti. Dan thank you banget, mudah-mudahan Bapak Budianto menonton konten ini. Dan semoga bisa menjadi satu kebanggaan ketika saya pribadi sudah mengirimkan senapan ini dan bisa diterima oleh Bapak Budianto. Dan tentunya untuk masyarakat Indonesia. Thank you banget sudah menonton video ini. Nanti kita akan bahas full spek punya Bapak Budianto setelah dipasangkan popor, sonokeling, regulator, dan serobong. Thank you banget. Salam selaras, ikutin selalu kegiatan dari Wild Hunter. Boom!